Halo kawan-kawan, di 2 episode sebelumnya saya telah membahas tentang 5 macam masalah. Dari mulai finansial, fisik, emosi, hubungan, dan spiritual. Lalu kita juga telah bahas tentang 5 sumber penderitaan yang sebenarnya membuat kita jadi menderita. Jadi yang 5 masalah tadi itu tidak membuat kita menderita, asal kita tidak terkena yang 5 ini. Tapi begitu terkena 5 sumber penderitaan, hidup kita pasti menderita, kawan-kawan. Dan terakhir telah kita bahas di episode yang lalu, 3 yang pertama, yaitu menyesali masa lalu, tidak terima saat ini, dan mengkhawatirkan masa depan. Tinggal sekarang kita bahas 2 yang terakhir, di mana yang nomor 4 adalah kalau Anda nggak bisa memaafkan. Nah, ini adalah yang paling bahaya di antara 5 tadi. Kalau Anda sudah nggak bisa memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri, sudah biasanya Anda akan stuck di situ, Bapak Ibu. Kita telah punya pengalaman banyak dan sering sekali orang-orang punya sakit fisik yang kronis seperti kanker, jantung, dan stroke dan lain-lain, itu berawal karena dia punya orang-orang yang dia kepikiran terus, dia punya trauma dengan mereka dan dia nggak bisa melepaskan, nggak bisa memaafkan orang itu. Dan kadang-kadang orang itu adalah dirinya sendiri, dia nggak bisa maafkan juga. So kawan-kawan, kalau Anda kena penyakit ini, mohon segera insaf sebelum ini menggerogoti hidup Anda. Kadang-kadang kalau kita tanya, ya sudah Bu, maafkan dia, enak aja. Nggak gampang itu Pak, nggak segampang itu, masalahnya terlalu berat untuk dimaafkan. Sebentar, saya bilang, kalau Anda bilang too bad to forgive, terlalu jelek, terlalu berat untuk dimaafkan, itu yang berat siapa Bu? Dia apa Anda? Dengan tidak memaafkan, itu yang menderita siapa? Dia apa Anda? Loh, kalau dia itu Anda maafkan, nggak Anda maafkan, santai-santai aja. Lah Anda ini yang bisa jadi tiap hari kepikiran, gara-gara nggak bisa memaafkan. Makanya orang bijak mengatakan, orang yang menyimpan dendam, yang nggak bisa memaafkan itu seperti dia bikin racun orang lain, membunuh orang lain, tapi racunnya dia minum sendiri. Jadi yang mati dia, bukan orang lain yang dia benci itu. Kenapa? Karena yang kepikiran tergerogoti terus ya dia sendiri. Kita punya contoh banyak Bapak Ibu, dan ini seringkali terjadi pada orang-orang dekat kita juga, atau jangan-jangan Anda sendiri yang mengalami ini, bahwa orang seperti ini hidupnya akan dipenuhi dengan kepahitan, merasa bahwa hidup ini nggak adil, merasa bahwa dia itu korban, merasa bahwa dia nggak akan bisa kemana-mana gara-gara dia pernah mengalami trauma itu. Terus ini pokoknya orang-orang yang bisa jadi punya trauma 20 detik, tapi bisa terekam di bawah sadar dia, berpengaruh pada emosi negatif dia, berpengaruh pada nasib dia 20 tahun. Saya ada cerita, Bapak Ibu, ada seorang yang kawin lari, lalu kemudian dia suatu hari mertua perempuannya datang ke rumah dia saat suami nggak ada dan dia menantu posisinya. Lalu ibu mertuanya bilang begini, kamu ini perempuan bawa sial, gara-gara kamu anakku jadi miskin, dasar perempuan bawa sial, bikin kere saja. Coba Anda hitung, itu ucapan berapa detik ya Pak Ibu? Nggak sampai 20 detik. Tapi entah bagaimana, itu terngiang-ngiang terus, bikin trauma selama 20 tahun. 20 tahun terakhir beliau nggak pernah datang ke mertuanya, benci setengah mati. Suaminya kalau pernah ngajak nggak pernah dipenuhi ajakannya untuk ke mertua, dan dia nggak bisa memaafkan. Karena dia merasa dizolimi, merasa dia salah saya apa, saya nggak salah apa-apa. Sebenarnya dia nggak salah apa-apa Bu, tapi menyimpan dendam 20 tahun itu adalah kesalahan, lebih tepatnya kebodohan menurut saya. Bagaimana Anda bisa membiarkan peristiwa 20 detik mempengaruhi 20 tahun hidup Anda? Tapi itu sering terjadi Bapak Ibu. Saya ini heran, gendeng. Ini menurut saya kegilaan yang harus dihentikan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Itu akan membuat hidup Anda menderita. Makanya saya sering bilang, forgive for your own health. Maafkan demi kesehatan Anda sendiri.
Bukan demi dia. Kalau dia nggak layak dimaafkan, paling tidak maafkan untuk kesehatan Anda sendiri. Oke? Dan saya punya tips. Terus bagaimana Pak caranya kalau saya merasa susah sekali memaafkan? Saya punya 2 tips Bapak Ibu. Yang pertama, kalau saya nih mudah sekali memaafkan, itu karena saya melihat saya pun juga ingin dimaafkan sama Tuhan. Dalam Al-Quran itu ada Bapak Ibu, maafkanlah dan lapangkanlah hatimu. Bukankah kamu juga ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi saya nggak pernah lihat orangnya. Akan jadi berat kalau yang jadi fokus perhatian kita itu orangnya. Bisa jadi kesalahan dia emang sangat besar, sangat fatal, sehingga nggak layak dimaafkan. Bisa jadi. Kalau Anda lihat orangnya, Anda fokus ke orangnya. Tapi kalau Anda fokus pada Allah yang bikin orang itu, pada Allah tempat kita juga butuh maaf dia, maka kita jadi nggak berat lagi maafkan orang lain. Kenapa? Supaya kita pun juga dimaafkan sama Allah. Maafkan, lapangkan dadamu, bukankah kamu juga ingin dimaafkan sama Allah? Saya khawatir nanti di akhirat saya bilang, ya Tuhan maafkan saya. Lalu Allah bilang, ya udah maafkan dia. Enggak ya Tuhan, karena dia terlalu berat untuk dimaafkan kesalahannya. Lalu Tuhan tanya, kesalahanmu sama aku apa nggak cukup berat? Maafkan dia dulu, nanti aku maafkan. Jadi kalau Anda butuh maafnya Tuhan, Bapak Ibu, mudahlah memaafkan orang lain. Itu pegangan saya Bapak Ibu. Jadi saya nggak lihat orangnya, saya lihat Tuhan yang bikin. Yang saya sendiri juga butuh maaf dia. Jadi ringan memaafkan orang lain. Apapun kesalahan dia, saya nggak lihat dia, saya lihat Allah. Saya berharap maaf dia. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau yang maha pemaaf ya Allah, mencintai, memaafkan, dan maafkanlah saya. Itu doa kita kan ketika Ramadan. Dan untuk itu kita juga harus suka memaafkan orang lain. Lalu apa yang kedua, resep kedua adalah udah pasrahkan sama Allah. Pasrahkan pembalasannya, pasrahkan nanti menegakkan keadilannya itu sama Allah. Karena memang di dunia ini ya Bapak Ibu, seringkali keadilan nggak bisa ditegakkan. Biarlah Tuhan yang akan menegakkan keadilan. Anda merasa dizolimi, udah pasrahkan sama Allah, nanti Tuhan yang akan ngurus. Lebih bagus lagi kalau Anda maafkan, nggak perlu menuntut balas di akhirat. Itu jauh lebih baik. Oke Bapak Ibu, jadi 2 resepnya, pasrahkan sama Allah, bahwa Anda disakiti, ya Allah walaupun saya sakit hati menerima perlakuan dia seperti ini, tapi saya ikhlas, saya ridho menerima rasa sakit hati saya ini, saya pasrahkan padamu ya Allah. Saya pasrahkan padamu ya Allah, terserah engkau bagaimana hitungannya dengan dia nanti. Saya pasrahkan padamu ya Allah ketenangan hati saya, kebahagiaan saya. Setelah itu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kau berikan saya ketenangan batin. Itu Bapak Ibu tips saya bagi kawan-kawan yang susah memaafkan, supaya Anda tidak menderita lagi. Yang terakhir, nomor 5, kita bahas di episode berikutnya.